Bagi sebagian orang, maggot adalah jenis hewan yang menjijikan, tetapi bila dikelola dengan baik maka bisa meningkatkan taraf ekonomi bagi yang mengembangbiakannya. Lebih lanjut kita simak penelusuran wartawan Hadas TV di lokasi ternak maggot, tepatnya di Desa Bongas, Kecamatan Cililin. Saudara, sampah merupakan salah satu permasalahan yang sudah menjadi klasik terkait di masyarakat maupun di pemerintah. Tapi dengan inovasi yang dilakukan oleh kaum muda yang berusaha menciptakan suatu edukasi yang bisa menciptakan sampah menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat dan bisa menghasilkan dari secara ekonomi. Saat ini saya berada di Saung Edukasi Kandang Maggot Cililin, Kamagoci, mengelola sampah organik dengan teknologi biokonversi maggot BSP yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Buddha. Saat ini kami berada di Saung Edukasi ditemani dengan saudara Asep Bunyamin selaku pengelola. Pak Asep, ini saya agak tertarik terkait dengan Saung Edukasi Kandang Maggot Cililin. Sebetulnya sejauh mana perjalanan Bapak sampai bisa menciptakan suatu hal yang mungkin bagi masyarakat biasa itu dalam hal pengelolaan sampah, dalam hal yang tidak menjanjikan. Menurut Bapak gimana? Awalnya saya tuh merasa resah ketika melihat banyak tumpukan sampah yang tercecer di mana-mana, kadang menumpuk di pinggir jalan, di tempat yang tidak jelas, dan bahkan disertai dengan kata-kata cacian sekalipun, itu masih tumpukan sampah yang sebenarnya sangat mengganggu sekali. Nah, kemudian saya banyak membaca, belajar, dan melihat, dan ternyata ada pengolahan sampah yang cukup sederhana dan itu bisa dilakukan siapa saja, yaitu dengan mengolah sampah organik dengan biokonversi maggot BSP. Nah, cuman di sini memang dibutuhkan kesadaran dari semua pihak masyarakat dalam hal ini, terutama karena pengolahan dengan maggot BSF ini yang dibutuhkan itu hanya sampah organik. Pak, kalau bisa dijelaskan nggak? Maggot itu apa sih sebetulnya? Nah, maggot itu adalah sejenis larva yang berasal dari BSF. BSF itu Black Soldier Fly, salah satu jenis lalat yang lalatnya itu tidak membawa penyakit karena lalatnya tidak makan. Jadi lalatnya itu hanya bertelur dan kawin saja. Kalau yang betina setelah kawin kemudian bertelur mati. Kalau yang jantan setelah kawin langsung mati. Nah, si telur-telurnya itu kemudian jadi maggot namanya. Maggot, larva sejenis belatung, larva yang kemudian itu bisa mengkonversi sampah organik dengan sangat cepat, efektif, efisien, dan si maggotnya itu bisa dipakai sebagai pakan alternatif. Nah, salah satu keunggulan daripada maggot ketika diberikan kepada hewan untuk pakan alternatif itu adalah nilai proteinnya yang tinggi. Nah, nilai protein ini kemudian akan membuat si hewan ternak itu pertumbuhannya bagus, dagingnya bagus, bahkan telurnya juga bagus. Kalau misalnya digunakan kepada hewan yang bertelur seperti ayam misalnya. Nah, sehingga ini bisa memangkas biaya pembelian pakan bagi para peternak. Bisa dijelaskan proses daripada pembuatan atau ternak maggot sendiri sebetulnya seperti apa? Jadi pengolahan sampah organik dengan biokonversi maggot BSF ini sangat sederhana. Nah, ini yang bisa kita lihat apa itu maggot. Maggot itu ya tadi udah saya jelaskan berasal dari lalat Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam. Ini lalat tentara hitam ini secara siklusnya nanti ini akan kawin dan kemudian menghasilkan telur. Si telur maggot ini akan beranjak dewasa dan menjadi maggot. Nah, maggot inilah yang kemudian mampu mengkonversi sampah organik. Di usia 15 hari setelah penetasan, ini namanya maggot press. Maggot press ini sangat bagus sebagai pakan alternatif berbagai macam
ternak. Nah, karena apa? Karena mengandung ini nutrisi yang tinggi yang dibutuhkan oleh hewan. Proteinnya tinggi 40 sampai 48%, kemudian juga mengandung lemak 25 sampai 32%. Sehingga karena ini tidak mengandung bahan kimia buatan, kepada hewan ternaknya pun memiliki daya tahan tubuh yang bagus, yang kuat, sehingga dagingnya bagus, ya tadi telurnya. Kalau untuk produksi sendiri Pak, memerlukan waktu berapa lama? Pertama itu, yang kedua, kalau untuk saat ini Bapak dalam sekali panen bisa memproduksi berapa? Oke, siklus hidup maggot itu terbilang cukup singkat, dari mulai bertelur sampai kemudian kita panen ya, panen maggot freshnya itu membutuhkan paling lama itu 20 hari. Kalau siklus selanjutnya itu maggot fresh yang dewasa itu kemudian kita biarkan dan nantinya akan menjadi pupa. Pupa itu nantinya sebagai indukan untuk jadi lalat kembali. Jadi sirkulernya itu muter lah, itu siklusnya itu muter. Ya, dari lalat bertelur jadi maggot, kemudian jadi pupa, dan jadi pripupa dulu, jadi pupa, jadi lalat lagi. Terus aja begitu. Nah, itu hanya sekitar ya 20-28 harian lah kalau sampai bertelur kembali si lalatnya itu. Nah, lalu kalau di kita itu sudah berapa banyak? Kita itu terkendalanya mau memperbanyak kuantitas daripada si maggot BSF itu adalah di pakan. Pakannya itu yaitu sampah organik. Nah, bukan tidak ada sampah organik, tapi karena memang belum maksimalnya edukasi yang dilakukan oleh stakeholder atau siapapun itu kepada warga masyarakat untuk memilah sampah, sehingga sampah masih dicampur dan itu membuat kita kerepotan untuk memilahnya, butuh tenaga kerja lagi. Nah, kalau misalnya edukasinya sudah bagus, semua pihak saya yakin enak. Yang ngurusin sampah organik juga terbantu, sampahnya bersih. Yang organik bisa dipakai untuk maggot. Nah, makanya paling di kita itu karena ini skala kecil, ya dalam sekali panen bisalah menghasilkan 50 kilo. Saat ini kami berada di kandang maggot yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Sep. Kita ingin lebih mengetahui tentang proses daripada pembuatan atau ternak maggot ini secara langsung. Seperti apa saja? Mari kita ikuti penjelasan dari Pak Sep. Dari misalnya itu sampah organik yang datang yang sudah terpilah, ini dari sumber sampahnya itu dari warga masyarakat RW 08 Desa Bomas dan juga dari pasar. Nah, sampah yang datang itu biasanya kita timbang. Kita timbang ya di sini. Kita timbang untuk mengetahui banyaknya jumlah sampah yang ada. Ini penting untuk kita nanti supaya tepat dalam memberikan pakan terhadap maggotnya itu sendiri. Nah, makanya kita ditimbang. Nah, ditimbang. Oh ya. Ini timbang ya. Ini ditimbang. Ya. Nah, ini kan sekitar 11 kilo. Oh ya. 10 lah kalau dipotong. Bahan baku. Bahan bakunya. Nah, setelah ditimbang nanti si sampah ini digiling. Oh ya. Digiling menggunakan mesin penggiling sehingga si sampah itu akan menjadi bubur sampah. Ya. Ini penting juga agar sampah yang ini lebih cepat diurainya, diurai oleh si maggotnya. Nah, setelah sampah ini digiling akan menjadi bubur sampah, maka itu bisa langsung diberikan kepada maggot itu sendiri sebagai pengurai. Kalau bibit maggotnya seperti apa? Nah, kalau bibit maggot itu berasal dari telur. Ini tempat penetasan. Oh iya, ini. Nah, ini tempat penetasan. Jadi telurnya itu seperti ini, Pak. Ini telur berasal dari lalat BSF yang ada di kandang. Nanti kita Oh, ini telur lalat ini ya. Telur lalat. Oh iya. Telur lalat ini kemudian akan menetas menjadi baby maggot. Baby maggot itu maggot yang kecil-kecil, masih yang kecil kayak ini nih. Oh iya. Nah, cuman nggak kelihatan sih karena saking kecilnya. Ya. Karena saking kecilnya tuh ini banyak.
di sini. Mhm. Ya. Nah, di sini paling sekitar dari telur itu kita tunggu 2 hari baru menetas. Di sini di hari kelima kita akan simpan ini baby maggot ini ke biopon namanya. Oh, yang mana itu? Ke biopon ya ini. Yang ini. Nah, yang ini ke biopon. Nah, ini biopon pembesarannya. Kemudian si baby maggot itu ditaruh ke ini aja, ke tempat sampah Mhm. yang sudah berisi sampah dan dibiarkan terurai. Setelah penetasan itu bisa dipanen maggot pressnya. Oh iya. Iya. Tapi kalau untuk indukan itu harus dibiarkan sehingga nantinya akan menjadi pupa. Nah, pada saat menjadi pupa ini si maggot itu akan migrasi naik ke sini. Oh iya. Naik ke sini karena sudah tidak membutuhkan pakan lagi. Kalau udah jadi pupa itu peripupa namanya. Nah, ini contoh peripupa. Udah pada naik, udah hitam. Ya, Oh iya. ini udah hitam. Ini namanya peripupa. Oh iya iya. Ya udah menghitam. Nah, si peripupa ini dimasukin kandang untuk jadi indukan lalat yang nantinya akan bertelur seperti itu. Oh iya. Ini nanti sampahnya itu akan ada namanya kasgot. Kasgot itu bekas maggot. Oh iya. Sampah-sampah yang tersisa dari kotoran maggot itu ada kasgot. Kasgotnya itu bisa digunakan sebagai pupuk organik. Berarti tidak ada limbah. Tidak ada limbah. Tidak ada limbah. Jadi kenapa saya bilang sangat efektif dan mudah dilakukan, bahkan sangat murah. Nah, itu si sampah sisa-sisanya setelah dipanen itu akan jadi kasgot, namanya kas maggot, itu dijadikan sebagai media tanam, pupuk organik dan sebagainya. Bisa dipakai untuk pertanian juga. Nah, itu untuk sampah organiknya yang jadi pupuk organik. Bahkan si cairannya kalau kita pisahkan lagi itu bisa jadi pupuk organik cair. Pupuk organik cair si cairannya. Sehingga Berarti kalau tidak ada barang yang terbuang, Pak. ya, zero waste namanya. Jadi tidak ada yang terbuang. Jadi sangat bermanfaat semua. Terus kita berkunjung Pak ke sana. Oh iya. Kita melihat Kemana nih Pak? ke kandang lalat. Oh kandang lalat. Kandang Oh, iya, lalatnya, semangat. lalat BSF-nya. Ini harus terpisah dari tadi biopon pembesaran maggot BSF. Karena apa? Karena si lalat BSF ini hanya membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari, jadi harus terang. Ya, kalaupun malam harus pakai lampu. Kalau untuk kehidupannya Pak, usianya itu untuk lalat sendiri berapa lama? Ya paling 5-7 harian Pak setelah menetas dari pupa ya. Ya. Dari pupa kan jadi mereka itu bermetamorfosis mungkin ya. Kayak ini mah, jadi kayak puasa lah. Kayak puasa, mereka itu akan sekitar 2 mingguan setelah dari pupa ya, setelah dari pupa. Kemudian akan menjadi lalat. Nah, setelah jadi lalat paling 5-7 harian karena mereka akan mencari pasangannya. Oh, Yang jantan dan iya. betina. Nanti kawin, yang jantan setelah kawin itu mati, Pak. Nah, dan yang betina setelah bertelur itu mati. Nah, telurnya juga ditempatkan di tempat yang khusus. Jadi bertelurnya di kayu-kayu Oh ada seperti itu. tempat khusus. Ya.